perancah. Nanti di tanggal 4 dan 5 Desember itu saya akan masuk dan Pak Ujang. Jadi kami akan bergantian. Materinya adalah kalau dari Pak Ujang itu nanti akan mereview uh, materinya Pak Ujang itu yang tentang waktu siklus acuan perancah sampai ke nanti ke tugasnya. Kemudian nanti juga saya juga akan melakukan review juga mengenai pemodelan staging construction menggunakan software perhitungan struktur. Nah, nanti di akhir perkuliahan, jadi perkuliahan itu misalnya pertama itu Pak Ujang akan masuk terlebih dahulu ya, kemudian akan melakukan pemaparan materinya. Selanjutnya nanti Bapak Ibu mahasiswa itu akan mempresentasikan tugasnya. Mungkin tidak akan semua mahasiswa, tapi akan ada beberapa perwakilan mahasiswa yang mempresentasikan tugas dari Pak Ujang. Kemudian nanti setelah itu baru akan masuk ke saya dan dilakukan hal yang sama gitu. Jadi saya akan memberikan tugas kalau kayak begitu. Jadi saya akan kasihkan tugasnya itu jangan mungkin tugasnya nanti akan saya kirimkan saja mungkin karena saya belum siapkan, nanti mungkin hari ini atau paling terlambat besok lusa saya kirimkan tugasnya. Saya buat tugas yang agak lebih sederhana lah ya, nggak terlalu supaya nggak terlalu lama melakukan pemodelan dan analisisnya. Nah itu juga nanti ada perwakilan mahasiswa yang mempresentasikan tugasnya. Jadi kurang lebih seperti itu di pertemuan di minggu ke-15 ya, tanggal 4 dan tanggal 5 Desember. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan tugasnya mulai dari sekarang gitu. Jadi buat juga dalam format siap mempresentasikan, jadi tugasnya gitu. Gimana? Kira-kira sudah cukup jelas? Terbayang Pak. Siap, cukup jelas. Bapak izin bertanya, kalau untuk tugas besarnya itu dipresentasikan juga? Tugas besarnya dipresentasikan. Kalau yang dari Pak Ujang kan tugas besar ya? Sama yang softwarenya juga ya Pak, yang tugas besarnya? Atau yang software tuh yang tugas dari Bapak saja? Ya softwarenya yang dari saya aja. Cuman kan tadinya saya mau kasih tugas dari softwarenya, bisa nggak Bapak Ibu kalau misalnya tugasnya dari Pak Ujang dilanjutkan kepada software? Nah, kira-kira gimana? Soalnya kemarin tuh kan kalau saya perhatiin saya ngajar tuh nggak tahu mahasiswanya masih ada atau lagi pada kemana gitu ya. Takutnya saya ada yang miss gitu di situ, misalnya Bapak Ibu ada yang masih belum mengerti, belum paham dari pemodelannya. Tapi kalau seandainya pemodelan itu direkam, saya rasa sih masih bisa dipelajari ulang ya. Jadi mudah-mudahan ada yang merekam. Jadi kalau saya sih mungkin nanti akan memberikan tugas saja. 1 atau 2 hari ke depan saya kasih tugasnya mungkin lewat perwakilan dari masing-masing kelas. Terus dikerjakan saja tugasnya, pemodelan dan analisisnya nanti dibuat PPT untuk dipresentasikan, gitu aja. Nah, tapi masing-masing orang juga mengerjakan tugasnya karena sejauh ini kan saya masih belum memberikan penilaian apa-apa sama Bapak Ibu ya. Belum ada tugas, belum ada apapun, baik tugas besar maupun tugas yang kecil-kecil belum ada. Jadi biar nanti jadi penilaian jadi saya punya nilai dari Bapak Ibu. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Izin bertanya Pak, berarti nanti untuk presentasinya itu perwakilan atau bagaimana Pak? Jadi masing-masing menyiapkan PPT atau bagaimana ya Pak?
Jadi yang akan mempresentasikan tentu tidak akan semua mahasiswa, tapi bisa jadi perwakilan, tetap perwakilan. Cuma nanti saya belum ini ya, dengan Pak Ujang nanti apakah mahasiswa itu dipilih dari sekarang yang mempresentasikannya siapa gitu, atau misalnya nanti diacak. Itu yang saya masih belum belum diskusi nanti Pak Ujang kira-kira kayak gimana. Cuman kalau saran saya sih ya sudah bikin aja dulu masing-masing, kan tugasnya juga masing-masing sudah menyelesaikan ya, tinggal dipaparkan saja kalau tugas yang dari Pak Ujang ya. Berarti individu ya Pak tugasnya Pak? Tugas yang mana? Tugas dari saya? Iya Pak. Gimana ya, bentar. Tugas dari saya kelompok aja deh tugas dari saya. Saya belum bikin tugasnya Pak Alam, nanti mungkin besok lah saya bikin. Kayaknya kelompok aja tugasnya. Tapi kelompoknya nggak banyak gitu, mungkin maksimal di 4 kelompok lah. Ya 4 kelompok, 4 orang per kelompoknya gitu ya. Bapak izin bertanya. Iya. Terkait tugas besar dari Pak Ujang itu kan kemarin juga sebenarnya dikelompokkan. Iya. Ada beberapa perbedaan gitu antar kelompoknya. Untuk kelompok yang Bapak ini berarti beda lagi ya Pak, bukan yang itu? Ya beda aja. Silahkan disusun lagi aja kelompoknya. Mau sama boleh. Intinya saya sih, satu kelompok yang dengan Pak Ujang berapa orang? 4 karena dibagi jadi 6 kelompok Pak, satu kelasnya. Oh berarti sama ya. Kan saya juga nanti 4. Tapi kalau saya sih bebas aja. Silahkan mau sama lagi kelompoknya boleh. Atau mau kelompoknya mau bedain juga boleh. Oke Pak, makasih. Saya ini dulu ya, saya buka dulu midasnya. Sambil saya buka midas, sambil saya kopi-kopi terpaksa harus pakai yang ini ya. Sambil buka midasnya. Ini untuk yang saya tuh kalau di kelas yang A apa yang B sih lupa terus saya. Yang A ya? A Pak, A. Yang A ya. Nah, nanti saya minta waktu lagi sebentar, ada informasi penting. Ada informasi penting dari Pak Kaprodi yang harus saya sampaikan. Itu mengenai KRS mahasiswa. Baik Pak, mungkin seperti minggu kemarin ya di akhir perkuliahan. Ya, akhir perkuliahan sebentar aja kita, beberapa menit.
Oke, silakan yang baru bergabung absen dulu ya. Ya, ini pemodelan yang minggu lalu kita sudah buat ya. Saya coba buka lagi ini ya, siklus rancahnya. Ya, jadi kemarin itu yang ini ya. Jadi saya lupa. Ini kita sudah sampai di staging atau di tahapan yang
kita sudah temukan. Kita sudah sampai tahap 5 ya kemarin ya. Jadi kita lanjutkan saja ke tahapan berikutnya sampai ke tahapan yang ke-10. Sebetulnya ini hanya mengulang saja. Ini beda saya sudah tampil ya, sudah saya tunjukkan kembali. Jadi kalau kita lihat di tahapan yang kelima ini, di tahap yang kelima ini ada lantai 4, dia kolom dan baloknya itu lantai 4 tutup kolom balok dan plat lantai 4, kemudian beban beton basah lantai 4 itu nanti dia aktif, kemudian perancahnya yang di lantai perancah 2 itu ada di lantai 4 itu aktif juga, elemen balok kolom yang ada di lantai 3 juga itu aktif. Lalu yang di nonaktifan itu adalah berat beban beton basah, yang artinya beban beton basah ini di nonaktifan, artinya betonnya itu sudah mengering ya. Saya ingatkan sekali lagi, kita deactivate group itu karena betonnya sudah mengering dan dia sudah kembali lagi menjadi menjadi sebuah elemen yang bisa menopang atau menahan struktur di atasnya. Jadi lantai 3 ini kolom dan baloknya kita gunakan untuk menahan beban perancah yang ada di lantai 4 dan beban beton basah yang ada di lantai 4. Nah, kalau kita lihat di sini, saya kembali ke Midas lagi, berarti kemarin di tahap 5. Nah, ini kita sudah sampai tahap 5 ini sudah jadi di ada 3 lantai ya. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Berarti di tahap selanjutnya adalah kita akan melakukan pengecoran beban beton basah. Itu dia. Kita sudah ada saya coba cek dulu bebannya. Bebannya sudah ada ya, berat struktur perancah yang ada di lantai 3 atau lantai 4-nya dia masih berupa beton basah. Oke, sekarang kita ke tahap 5 sudah, berarti kita ke tahap yang ke-6 ya. Ini sudah berarti kalau saya cek tahap 5 ini sudah jadi lantai 4 itu sudah jadi beton basah, berarti kita tahap 6, tahap 6 itu elemen balok kolom pada plat lantai 4 yang tadinya dia sebagai beban, sekarang elemen balok kolomnya aktif. Kemudian beban beton basahnya dia jadi non-aktif. Kita ganti yang tadinya beban, kita ganti menjadi sebuah elemen di tahap ke-6 ini. Ya, nah ini kita coba lagi Midasnya. Berarti ini sama seperti yang minggu lalu. Kalau kita ingin mengedit staging construction, itu kita edit di base, itu selalu di base. Dan kalau di base ini semuanya tampil, semua lantai yang kita mau lakukan itu tampil di sini. Kemudian kita composite section for kita ke define CS itu construction stage. Kemudian kita klik add lagi, kita masukkan namanya tahap ke-6. Tahap ke-6 ini kita lihat di sini yang aktif itu beban beton basah lantai 5. Kemudian elemen balok kolom lantai 4. Di sini elemen balok kolom lantai 4 ini kita aktifkan. Umurnya itu berapa hari di sini? Umurnya ada di 7 hari. Ini durasi ini lama waktunya itu 7 hari juga. Kemudian umur betonnya tadinya di lantai 4 itu beton basah, sekarang umurnya itu sudah menjadi 7 hari. Kemudian kita add saja, masukkan dengan umur yang sudah 7 hari.
Kemudian di sini ada ada load tadi ya. Di sini elemen lantai balok kolom lantai 4 aktif, perancah lantai 5 itu juga aktif, artinya beban perancah itu aktif dan beban beton basah yang ada di lantai 5 aktif. Di sini berarti kita aktifkan beban beton basah yang ada di lantai 5, kemudian beban perancah yang ada di lantai 5 juga. Ini kita masukkan saja, kita klik add saja. Ini untuk beban beton basah ini kita klik yang first day, kemudian untuk yang beban perancah. Ini untuk yang beton basah, ini kita klik yang last day, kemudian untuk yang beban perancahnya kita klik first day. Lalu yang tadi yang harusnya dinonaktifkan itu adalah elemen ya, elemennya beton basah di lantai 4. Yang tadinya beban beton basah kita ganti menjadi elemen, maka beban beton basah yang ada di lantai 4 dia tidak aktif. Jadi kita masukkan ke kolom di activation. Kemudian kita klik saja apply. Nah, kita close, kita cek lagi tahap ke-6 itu seperti apa. Nanti tahap ke-6 yang terjadi di tahap ke-6 itu jadi lantainya sudah ada 4 lantai. Lantai ke-4 dia sudah aktif ya. Kita display lagi. Tapi ini beban beton basahnya belum masuk. Nah, itu artinya ada yang tadi ada yang terlewat. Jadi kita bisa edit lagi di sini. Di sini ada beban perancah dan beton basah dia sudah aktif ya. Beton basahnya di kemudian ininya di first. Ini di activation-nya beban beton basah yang ada di lantai 4. Ini kita klik apply, kemudian klik OK saja. Coba kita cek. Ini dari tahap 1. Tahap 1 ini kemarin sudah betul ya fondasi. Tahap kedua itu lantai 1. Belum ada lantai 1 tapi beban perancahnya sudah. Kemudian ini lantai kedua, tahap 4. Oke. Tahap 5 itu lantai ketiga. Tahap kelima lantai ketiga dan tahap ke-6 ini adalah lantai ke-4. Nah, cuman bebannya di sini ada yang sepertinya masih ada yang keliru ya, dia masih di masih ada di lantai 3. Dia harusnya bebannya itu beban struktur perancahnya itu ada di betul. Cuman beton basahnya dia masih belum masuk. Beban beton basahnya dia masih belum masuk. Saya coba cek dulu ya. Kok bebannya kayaknya ada yang. Kemudian di model ini kita sebetulnya masih ada yang harus diperbaiki, yaitu adalah posisi beban dari si perancahnya. Nanti saya akan beritahu. Di base dulu.
Oh, ini kita kemarin belum memasukkan ini ya. Jadi bebannya baru sampai ada di lantai, satu, dua, tiga, baru sampai ada di lantai 3, berarti lantai-lantai yang selanjutnya, lantai-lantai yang di atas itu sebetulnya kemarin kita masih belum memasukkan beban ya. Nah ini kalau dilihat, saya display semua ini masih cuma sampai sini. Ya, ini kita coba masukkan saja. Berarti kita masukkan dulu saja ini di lantai, lantai 2, lantai 1, coba lantai 1, 2, 3, 4, 5. Oke, beban beton basahnya dia masih belum masuk. Jadi ini caranya ini bisa kita klik di grup ini. Nah ini kita bisa lihat ya, beban itu dia baru sampai di lantai yang ada garis berwarna merah. Nah sekarang kita masukkan lagi bebannya karena minggu lalu mungkin terlewat ya, belum dimasukkan lagi bebannya. Cuma memang ini kita harus masukkan bebannya itu satu persatu. Kalau di sini berat struktur kerak perancah yang kemarin itu kita masukkan di 2,5, minus 2,5, kemudian berat beton basah itu di minus 10 kilonewton ya. Kita balik lagi. Ya, jadi ini yang ada di lantai 4, baru sampai lantai 4. Lantai 5 belum. Nah, ini kita masukkan saja. Berarti ini saya sekalian mereview saja ya. Jadi masuknya itu ke load, kemudian kita masuk ke static load, lalu ke pressure load. Jadi nanti harap di ini saja, harap direkam saja di layarnya supaya bisa diulang kembali. Kemudian di sini kita masukkan load case name-nya berat beton basah, kemudian group name-nya karena kita kemarin baru sampai di lantai 4, kita masukkan lantai 5. Kita klik add saja, kemudian kita ini ambil yang global Z, ini minus 2,5. Ya, kita masukkan seperti itu, kita terus ya. Ini lantai 5, kemudian ini yang lantai 6. Ini kita tinggal masukkan saja lantai 6, kemudian kita apply lagi. Terus saja seperti itu lantai 7. Kemudian lantai 8. Ininya yang dirubah ininya saja, group name-nya saja. 8, kemudian lantai 9. Dan terakhir ini lantai 10. Nah, jadi berat itu sampai ada di lantai yang sebelah sini, berat beton basah ya. Kenapa bagian yang atas ini tidak ada beton basahnya? Nah, bagian atas ini tidak ada beton basahnya kenapa? Karena di atas ini kan kita tidak lagi mengecor lantai yang ada di atasnya. Jadi nggak akan ada berat beton basah di lantai tersebut. Nah, di sini kalau itu berat beton basahnya, saya coba cek dulu berat dari perancahnya. Berat struktur perancahnya juga kalau nggak salah harusnya masih sampai lantai 5 juga. Oke. Oh, kalau perancah dia sudah, sebentar. Ini berat. Oh, perancah. Oh, yang harus dimasuki itu beton basah. Berat struktur perancah. Oh, ini ada kesalahan lagi ya, maaf.
Berarti yang perancah itu yang 2,5 ya. Perancah itu 2,5, beton basah itu yang 10 berarti kemarin ya. Ini berarti beton basah ini kita hapus lagi. Bebannya coba kita hapus lagi. Beton basah. Berarti tadi masih keliru. Ini beton basah. Saya cepat saja ya. Ya, ini sudah saya perbaiki modelnya. Sekarang kita tinggal masukin berat perancahnya. Ini caranya sama, masih sama. Perancahnya itu di minus 2,5 ya. Nah, ini perancahnya yang harusnya tadi masukin perancah. Lalu kita masukkan load case name-nya perancah, kemudian load group name-nya. Ini kita mulai lagi dari perancah yang lantai 5 dan seterusnya. Ini berat perancah yang di lantai 5. Ini sama. Ini kita kasih negatif 2,5 ya. Lantai 5, kemudian seterusnya sampai lantai 10. Saya percepat lagi. 6. Kemudian lantai 7. Lantai 8. Lantai 9. Lalu yang terakhir ini perancah yang ada di lantai 10. Oke, sekarang kita bisa kembali lagi ke staging construction. Kita balik lagi ke staging construction. Ini agak lama deh. Ya, ini define kompor, define CS lagi. Di sini kita sudah ada di tahap 6. Kita coba lihat lagi di sini di tahap ke-6. Nah, di tahapan ke-6 ini dia sudah ada bebannya. Tadi kan kita baru apa ya?
bebannya ada yang kurang gitu ya. Sekarang dia sudah ada beban perancahnya, ada beban beton basahnya. Tapi di sini kok struktur perancahnya ada 2 gitu ya. Struktur perancahnya itu harusnya ada di bagian yang bagian bawahnya saja. Nah, yang di atas ini harusnya tidak ada. Nah, ini kita harus perbaiki lagi. Perbaikinya kita di base-nya. Seharusnya di situ ini kita coba ke grup lagi. Di tahap 6 itu perancahnya dia sudah ada beban beton basah yang ada di sini kita sudah ada beban perancah dan yang ada di lantai 5, kemudian beton basah di lantai 4 sudah kita deactivate. Seharusnya dia sudah hilang ya harusnya. Tapi kalau kita lihat itu masih ada bebannya. Betul. Apply dulu. Kita lihat lagi yang di tahap 6. Nah, tahap ke-6 ini kalau kita lihat di sini ada beban perancahnya. Beban perancahnya ternyata ada 2 gitu. Nah, berarti ini kan ada yang keliru sih sebetulnya. Oke, nanti ini kita harus coba kita kurangi. Kita coba lagi ke base. Kemudian ke define CS, modify lagi. Kita lihat di sini ada beban perancah yang ada di lantai 5 itu sebetulnya sudah masuk. Oh, beban perancah yang ada di lantai 4 itu juga kita mungkin harus kita coba bukan. Oh iya, betul. Jadi yang perancah di lantai 4-nya kita harus deactivate juga ya. Kita lepaskan perancah yang ada di lantai 4. Ini kita masukkan seperti ini saja. Kemudian oke. Kemudian kita close lagi dan kita cek lagi setiap tahapannya. Nah, di sini beban perancahnya sudah ada. Kemudian beban beton basahnya juga sudah ada. Nah, tapi kira-kira menurut Bapak Ibu ini sudah betul atau belum? Bebannya ada di sini dua-duanya. Ini sudah betul ya, bebannya ada di sini. Jadi kita ada di lantai 4, yang lagi ngecor lantai 5. Nah, lantai 5-nya lantai 5-nya di mana? Lantai 5-nya itu belum ada, elemennya belum ada, belum kelihatan di Midas ini. Jadi semuanya masih berupa beban perancah dan beton basah gitu ya. Sekarang kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya, tahap 7. Ini sudah betul. Kita lanjut ke tahap 7. Ini kita harus selalu di base. Nah, kemudian di define CS lagi, kita add lagi, masukin lagi tahap 7. Durasinya 7 hari karena waktu siklus dari perancahnya 7 hari. Kemudian kita masukkan lagi di sini tahap 7. Tahap 7 ini adalah lantai balok flat, lantai 6 itu aktif. Beban beton basahnya itu yang lantai 6
aktif, perancahnya juga lantai 6 aktif, kemudian elemen balok kolom lantai 5 itu aktif, lalu berat beton basah lantai 5 itu non aktif, dan berat perancahnya di sini belum dimasukin ya, belum ditulis, atau berat perancah yang ada di lantai 5 itu juga non aktif. Berarti di sini di sini kolom balok lantai 6 ini kita masukkan dan diaktifasi itu sudah di 7 hari. Artinya dari tahap 6 ke tahap 7 itu 7 hari kan, di sebelumnya kan masih beton basah ya. Di tahap 6 itu masih beton basah yang lantai 5 lantai ke bentar, ini lantai ke-6. Berarti lantai ke-5 itu tadinya beton basah. Sekarang lantai 5 itu sudah menjadi elemen yang mana umurnya itu masih baru 7 hari. Ini kita add saja. Lalu di sini sudah, kemudian kita lihat lagi di sini yang harus diaktifkan itu adalah yang harus diaktifkan lagi itu sebentar. Kita ada di tahap ke-6, elemen kolom balok lantai 4. Bentar, ini saya agak pusing ini. Elemen kolom balok lantai 4. Ini lantai 4. Lantai 5. Ini modify. Tahap 6 itu kita aktifkan kolom balok yang ada di lantai 4. Berarti di tahap 7 yang aktif itu adalah kolom balok. Ini kita tahap 7. Kita kasih nama tahap 7. Kita add lagi. Tahap 7. Ini durasinya 7 hari. Berarti yang kita aktifkan itu lantai 6 ya. Tahap 7 itu lantai 6. Elemen berat beton basah yang ada di lantai 6, kemudian elemen balok kolom yang ada di lantai 5. Elemen balok kolom lantai 5 ini umurnya 7 hari. Itu karena di sebelumnya kan 0 hari, di tahap yang ke-7 ini dia sudah 7 hari. Kemudian boundary-nya nggak ada. Lalu di sini kita lihat lagi di PPT yang harus aktifnya lagi adalah perancah di lantai 6. Beban perancah, kemudian beban beton basah yang ada di lantai 6. Berarti beban perancah beton basah lantai 6 ini dimasukkan di las. Beton basah kita masukkan di las. Ini bisa dimodify ya, kalau udah seperti ini bisa dimodify. Nah, kemudian perancahnya juga yang ada di lantai 6. Ini kita masukkan di first. Kemudian kita klik lagi modify. Add. Nah, tadi kalau yang aktifnya itu di situ, berarti di lantai 6 aktif. Yang lantai 5-nya, ini dia sudah non aktif, berarti beban beton basah dan beban perancahnya. Berarti ini kita add saja. Perancah dan beton basahnya kita add saja. Kemudian kita klik OK. Dah, jadi kita sudah sampai ada di tahap yang ke-7 sampai nanti di tahap yang paling ujung, yaitu sampai di lantai yang ke-10 ya. Sampai di lantai yang ke-10. Kemudian di sini bisa kita add lagi saja. Ini tahap 7 dengan durasi yang sama dengan waktu siklus 7 hari. Kalau di sini tahap 7-nya kita bukan di tahap 7 ya, kita tahap 8. Tahap 8 ya, betul ya, tahap 8 dengan durasi 7 hari. Terus kita lihat lagi di Excel nih. Tahap 8 itu yang aktif itu beban beton basah lantai 7 dan perancah lantai 7, elemen balok kolom lantai 6. Berarti di sini elemen
kolom balok lantai 6 kita add lagi dengan waktu 7 hari ya, kita modify. Jadi waktunya sudah 7 hari dari seminggu yang lalu dicor. Kemudian di sini beban apa saja yang aktif. Di sini bebannya berarti kita lihat di sini tahap 8 itu beban beton basah lantai 7 dan perancah lantai 7 itu aktif. Beton basah lantai 7 itu ada di plus, kita add, kemudian beban perancahnya kita add ada di first. Oke, kemudian di activation berarti kalau di sini lantai 7 berarti lantai 6 yang tidak aktif, perancahnya kita add ke yang deactivate, kemudian beton basahnya juga kita add ke yang deactivate. Jadi kita sebetulnya menukar yang tadinya beban itu kita jadikan elemen beban, jadikan elemen beban, jadikan elemen terus seperti itu. Ini kita add lagi tahap yang ke 9 dengan durasi yang sama masih 7 hari. Kalau tadi di tahap 8 itu lantai 7 yang aktif berarti elemen balok kolom lantai yang aktif di tahap 9 ini elemen balok kolom lantai 7 berarti ya. Ini kita di lantai 7 itu 7 hari yang lalu atau yang ada di tahap ke-8 itu masih 0 hari betonnya. Sekarang sudah ada di 7 hari. Ini kita add saja. Lalu beban perancah itu kan tadinya di lantai 7 itu ada perancahnya ya. Elemen ya di lantai 7 itu ada perancah, berarti beban beton basah yang ada di lantai 7 itu kita hilangkan. Kemudian perancah yang ada di lantai 7 juga kita hilangkan. Kita ganti beton basahnya yang lantai 8. Ini yang las ya. Kemudian beton perancahnya pun yang ada di lantai 8 juga sama. Add lagi gitu ya. Aduh ini agak membosankan mengulang-ulang. Tahap 10. Tahap 10 itu dengan durasi yang sama 7 hari. Di sini bisa dilihat lagi yang aktif itu lantai 9. Beton basah lantai 9, elemen balok kolom yang aktif itu lantai 9 dan yang non aktif adalah beban beton basah di lantai 8 dan perancah yang ada di lantai 8. Oke, berarti yang aktif elemennya lantai 8, elemen lantai 8, balok kolom lantai 8 dengan umur yang sudah 7 hari. Kemudian bebannya yang tadinya aktif beban beton basah yang ada di lantai 7, kita sekarang yang ada di lantai 7 ini kita nonaktifkan. Kita ada di tahap 10 ya. Oke. Tahap 10 berarti lantai 8, kemudian bebannya itu elemen yang jadi ini lantai 8 berarti beban yang lantai 8 ini kita buang ya. Kita masukkan ke deactivate. Kemudian perancah yang ada di lantai 8 juga kita buang dan kita masukkan beton basah lantai 9. Kemudian perancah yang ada di lantai 9 juga. Beton basahnya ini harusnya yang las, saya ganti lagi. Oke. Berarti ini sudah ya, lantai 8. Oke. Sekarang tahap berikutnya adalah tahap ke-11. Tahap 11. Ini juga durasinya tetap 7 hari. Kemudian kalau kita lihat di sini tahap 11 itu beton basahnya lantai 10.
atau elemen balok lantai yang tadinya lantai 9 itu masih beton basah, kita sudah jadi elemennya sudah kering betonnya di umur 7 hari. Kemudian yang di sini berarti yang harus kita buang beton basah di lantai 9. Salah. Yang lantai 9 ini kita masukkan ke kolom yang di activation, kemudian perancahnya juga yang ada di lantai 9. Lalu beton basahnya, beban beton basah yang ada di lantai 10, ini yang last, pilihnya, active day-nya, kemudian perancahnya pun yang ada di lantai 10. Seperti itu. Dan kita add lagi, berarti kita sudah 10 lantai ini. Di tahap ke-11, yang tahap terakhir ini apa nih? Oke, tahap terakhir ini finishing beban non-struktural. Di sini kita sudah ada di tahap 11 itu, saya coba lihat lagi. Elemen, tapi di sini lantai 10 itu masih menjadi beban, masih menjadi beton basah. Jadi saya tambahkan satu tahapan lagi. Berarti ini harusnya ada tahapan ke-12. Ke-12 di mana lantai 10 itu sudah tidak, itu sudah menjadi beton kering ya. Ini kita klik age-nya 7 hari karena waktu siklusnya 7 hari. Di sini 7 hari. Kemudian load-nya sudah tidak ada load lagi, tidak ada load perancah di lantai 10 dan tidak ada load beton basah yang ada di lantai 10. Berarti di lantai load yang tadinya ada di lantai berat beton basah lantai 10 berarti harus kita inactive atau deactivation. Tadi karena sudah kering ya betonnya, perancah yang ada di lantai 10 juga harus kita deactivation. Nah, kemudian kita klik OK saja. Nah, ini sudah. Jadi kalau ini kita cek satu-satu ya. Kita cek satu-satu mulai dari tahap 1. Kita review lagi dari tahap 1. Tahap pertama ini adalah di mana struktur bangunan gedung kita masih semuanya pondasi. Belum ada apa-apa. Lalu tahap kedua, ini sudah sedang dilakukan pengecoran balok kolom yang ada di lantai 1 ya. Nah, jadi baru karena betonnya masih beton basah, jadi perancah dan betonnya masih berupa beban. Kemudian tahap 3, yang lantai 1 itu betonnya sudah kering, tapi di lantai 2-nya masih berupa beban, yaitu beban perancah dan beban beton basah. Kemudian tahap 4, ya naik lagi ya. Lantai 3-nya yang lantai 2-nya sudah kering. Yang sedang dicor itu lantai ke-3, tahap 5. Dia terus naik. Tahap 6. Kemudian tahap ke-7. Ya, kita ini terus naik ya gedungnya. Ya, meningkat lagi, kemudian tahap 9. Meningkat lagi sampai terakhir tahap 10. Ya, masih meningkat lagi, dan yang terakhir ini tahap 11. Oke, tahap 11 dan terakhir ini tahap 12. Nah, tahap 12 itu bebannya sudah hilang. Ini saya lupa belum tulis tahap ya. Nanti saya tulis, ini harus ditulis tahap ya. Ini saya baru nulisnya angka saja. Nah, jadi di tahap ke-12 ini semuanya sudah hilang. Artinya perancahnya sudah dibongkar semua, di semua lantai perancahnya sudah dibongkar. Dan di atasnya sudah tidak ada lagi beton basah yang akan kita cor gitu. Nah, di sini sebetulnya staging construction-nya itu sudah selesai, Bapak Ibu. Jadi yang membedakan ketika kita mendesain tanpa metode konstruksi dan metode konstruksi ini di sininya saja sebetulnya. Nah, sisanya
Nanti kita bisa, saya akan coba praktekkan di tahap pertama. Di tahap pertama itu saya coba running bisa nggak ya? Ada yang error nggak? Saya coba sambil cek. Jadi di tahap pertahapannya nanti kita bisa melakukan pengecekan kapasitas strukturnya dengan umur yang 7 hari tersebut, apakah strukturnya itu aman atau enggak gitu. Di umur 7 hari kalau enggak aman berarti kan waktu siklusnya 7 hari itu kurang gitu. Kita harus tambahkan waktu siklusnya, berarti harusnya misalnya 7 hari nggak aman nih, kita tambahin jadi 10 hari karena mutu betonnya masih belum betul-betul mutunya masih kurang lah di 7 hari itu misalnya gitu. Tapi kalau sudah aman ya artinya ya boleh digunakan 7 hari atau bahkan kalau waktu siklusnya kita kurang 6 hari maka pekerjaannya bisa jadi lebih cepat. Nah itu jadi efeknya ke arah sana. Nah ini memang runningnya agak lama, nggak apa-apa. Ini kita juga sebentar lagi akan azan maghrib ya. Jadi kita sambil istirahat dulu saja. Kita ketemu lagi jam 18.30 sambil saya selesaikan runningnya nih. Kita tunggu saja runningnya sampai selesai. Jadi memang runningnya lama karena menggunakan construction stage analysis. Oke, saya akan kembali lagi nanti di kita istirahat dulu dan saya akan kembali lagi di 18.30. Saya mulai kembali ya perkuliahannya. Sudah jam 18.34. Apakah sudah kumpul kembali mahasiswanya? Sudah, Pak. Sudah ada mungkin beberapa di FO lagi, di follow up lagi. Ya, silakan. Saya mulai aja ya. Saya mulai lagi. Jadi tadi itu kan kita sudah sampai ke running ya. Di running. Nah, saya tadi lupa belum nunjukin. Jadi kalau running itu kita pencet yang di tombol sebelah sini yang saya klik nih perform analysis atau bisa klik F5. Jadi running itu nanti tinggal klik yang gambar ini ya. Nah, perform analysis ini kita klik saja. Ya, ini kita klik yang perform analysis. Jadi nanti otomatis gemboknya nanti logonya akan share screen-nya belum keluar. Oh iya. Oh iya, saya lupa. Saya nah ini. Jadi untuk yang running untuk ngerunning gitu ya, kan kita sudah selesai nih modelingnya, sudah ada 12 tahap metode pelaksanaan. Nah itu nanti diklik yang ini, yang gambar apa ya, kayak tanda panah gitu ya, mirip kayak ya logo panah lah. Perform analysis atau kita bisa klik F5 di keyboard. Nah itu nanti di sini dia akan otomatis merunning. Ini logonya ada logo gembok 2 buah kiri kanan. Jadi nanti kalau logonya dia sudah selesai running, nanti dia akan ada logo gemboknya itu terkunci gitu, artinya runningnya sudah selesai. Kalau belum di running ini logonya logo gembok terbuka ya. Ini tadi saya buka lagi runningannya. Nah sekarang ini di running lagi, tapi kita sambil tunggu saja, tapi tidak terlalu lama lah ini running. Kalau tadi sih saya sudah selesai ngerunning itu nggak ada yang error ya. Dia komplit 100% hasilnya. Kalau tahapannya banyak, elemen strukturnya juga sangat banyak sekali, jadi ini agak lama. Tapi kalau tergantung di Midas itu tergantung dari seberapa banyak elemen yang kita modelkan.
semakin banyak, maka dia menghitungnya atau ngerunningnya itu dia akan semakin lama. Kemudian untuk nanti tugas, saya tidak membatasi Bapak Ibu semua untuk harus menggunakan Midas. Ini Midas ini hanya salah satu alat yang biasa saya pakai, yang paling biasa saya pakai sehari-hari untuk membantu saya menghitung struktur. Jadi kalau nanti tugasnya Bapak Ibu sekiranya lebih bisa gitu ya, atau lebih mampu menggunakan software ITEBS misalnya, atau software yang lain, itu saya persilahkan pakai software yang lain juga nggak apa-apa, tapi tujuannya sama gitu, untuk melakukan pemodelan tahapan konstruksi. Aku juga sambil download ini, download SPMM. Soalnya kan di rumah nggak begitu bagus. Dan pemodelannya sebetulnya sudah selesai, tahapannya sampai sini. Mungkin di sisa waktunya saya akan coba memperlihatkan hasilnya gitu. Jadi hasilnya itu dalam artian kira-kira aman atau enggak ya gitu ya. Oh iya. Strukturnya aman atau enggak. Nah di sini ini siapa ya suaranya bocor ya? Tolong mic-nya dimatiin. Nah jadi ini runningnya sudah selesai. Di sini ada tulisan ya, solution terminate, job is successfully complete, artinya dia sudah sudah selesai melakukan running dan tidak ada kesalahan atau tidak ada error dalam pemodelannya. Lalu di sini mungkin kita kan biasa kalau kita ngecek struktur bangunan itu kan kita pertama ngecek misalnya deformasinya ya. Nah kalau kita ngecek deformasi itu kita bisa klik result, terus klik yang di sebelah sini ada deformasi, ini kita klik saja displacement contour. Nah displacement contour ini kita bisa tergantung bebannya ini akibat beban apa displacement contour ini. Misalnya di sini yang ada sih akibat berat sendirinya. Di sini akibat berat sendiri, misalnya kita tinggal klik saja deformasi dan regionnya. Displacement contour atau deformasi yang diakibatkan oleh berat sendiri si struktur. Kemudian kalau kita ngecek daya dalam, ini kita klik yang force. Lalu di sini ada beam diagram atau bisa diagram momen, diagram geser dan aksial dan lain sebagainya. Nah ini kita akibat berat sendiri, misalnya yang kita pilih ya. Di sini saya coba cek dulu. Nah di sini kenapa sih hanya berat sendirinya saja yang ada gitu, padahal kan kita tadinya sudah memasukkan berat struktur peranca, ada berat batuan basah dan lain sebagainya, karena beban-beban yang tadi itu kita masukkan ke dalam construction stage atau metode konstruksi. Jadi kita nggak bisa memunculkan di sini. Jadi yang ada di sini tuh berat-berat atau beban-beban yang di luar metode konstruksi. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa tampilkan juga yang ada di dalam metode konstruksinya. Nah, di sini misalnya beam diagram atau diagram. Di sini ada Fx ini untuk menampilkan gaya aksial, Mx ini untuk torsi, Fy, Fz, dan Fyz ini adalah untuk menampilkan diagram gaya geser ke arah Y, ke arah Z, dan ke arah Fyz ini untuk ke arah kombinasi antara arah Y dan Z. Kemudian di sini My, Mz, dan Myz ini juga untuk menampilkan diagram momen. Nah ini kalau kita tampilkan nanti dia akan keluar diagram momen di masing-masing
batangnya. Cuman ini dia nggak kelihatan ya, karena strukturnya terlalu rapat gitu ya, terlalu besar. Jadi dia nggak kelihatan diagram momen. Tapi nanti bisa saya coba lihatin. Nah di sini ada ini ya, di sini ada sebelah kanan. Di sini ada nilai. Di sini ada nilai, dia ada nilai ini 471 dan ada minus 598. Nah kalau di momen ini kan momen negatif itu momen yang ke arah atas ya. Kalau kita belajar di McRack ya. Di sini kita punya balok perletakan sederhana misalnya. Terus kita bebani dengan beban terpusat seperti ini. Maka diagram momen yang akan terjadi gitu ya. Itu kurang lebih akan seperti enggak. Ini saya harus model atau saya harus kasih contohnya jangan sendi dan roll. Saya harus modelin, harus kasih contoh ini perletakannya jepit. Nah, jepit seperti ini. Kalau dijepit seperti ini kan dia atau misalnya sendi-sendi atau balok yang menerus gitu ya, itu kan pasti nanti diagram momennya akan di bagian tumpuan itu akan negatif ya. Kemudian nanti di bagian lapangannya itu ada momen positif. Nah di sini momen negatif ini yang 471, yang 598 ini momen negatif. Nah momen positifnya atau yang ada di tengah bentang, kalau di balok ini ada yang di 471 kayak gitu. Ini yang ada di elemen balok dan kolomnya. Nah ini kalau saya misalnya deformasinya saya uncheck supaya dia tidak supaya lurus baloknya. Kemudian di sini saya select salah satu balok. Ini balok di sebelah sini ya, di ujung ya, saya select ya. Oke, nah ini satu buah balok saya select. Kemudian saya tampilkan yang lainnya saya sembunyikan. Jadi hanya satu balok. Ini kita klik yang activate ini ya. Nah baloknya diagram momennya seperti ini. Di bagian tumpuan itu dia negatif, bagian lapangan itu momennya momen positif. Nah ini nilainya yang warna merah. Di sini ya warna merah nih. Ini nilainya minus 27. Kemudian yang warna biru ini juga di 11,81 gitu nilainya. Jadi kalau melihat ada warna merah-merah di software Midas gitu, ini jangan khawatir, jangan kaget. Nilai merah ini adalah nilai biasanya nilai terbesar atau nilai terkecil. Kalau di SAP atau di ITEM itu nilai merah itu biasanya menunjukkan struktur yang tidak aman. Nah, ini cara kita menampilkan gaya-gaya dalam, tapi sebetulnya materinya bukan ke arah sana. Materinya itu justru, tapi kan saya perlulah menampilkan itu caranya. Yang utamanya itu sebenarnya kita di sini, misal kita kembali ke load lagi, misal di tahap, gak usah jauh-jauh, kita tahap 3 aja. Jadi masih di elemen yang strukturnya masih di bawah gitu ya. Nah ini tahap 3 itu kan kurang lebih gambaran elemen. Itu masih seperti ini, masih satu lantai. Tahap 3 tuh. Elemennya satu lantai, kemudian dia bekerja beban perancah berat beton basah yang ada di atasnya. Yang mana elemen struktur balok kolom yang sudah dimodelkan ini umurnya sudah 7 hari. Ya, yang tadi kita inputkan kan sudah 7 hari. Nah, bagaimana di umur 7 hari ini apakah strukturnya aman ataukah tidak ketika dibebani oleh perancah dan beton? Kan itu yang jadi pertanyaan. Kalau kita lihat di time dependent material di sini, oh ini masih belum masuk materialnya. Iya ini masih belum masuk. Saya coba masukin dulu. Ya kalau kita lihat di time dependent material ini kan ini ya. Nah ini berarti kalau kita punya waktu di sini ada sampai
bentar lupa sampai runningnya saya masukin ke base lagi. Ini time dependent materialnya jadi masih biru, artinya masih belum diinputkan. Padahal waktu itu kita sudah mempelajari ya memasukkan time dependent material ini, cuman karena waktu itu software yang saya ganti software dari original ke software bajakan, saya memodelkan lagi ini masih belum dimasukkan. Di sini itu kan waktunya hanya dari 0 hari ya. Sebentar. Ini dari 0 sampai ke umur maksimumnya 30 hari. Harusnya sih 30 hari. Nah ini time dependent material yang kalau kita tadi umur di 7 hari itu kan di sinilah ya kurang lebih. Berarti mutu betonnya itu mungkin baru belum sampai FC 30, tapi masih FC 24 lah atau 20. Nah di FC 24 itu kira-kira strukturnya masih aman atau enggak? Aman atau enggak dengan FC 24 itu gitu. Kalau di 28 hari sih harusnya sudah mencapai kuat tekan yang sebenarnya kuat tekan maksimal. Nah, tapi yang jadi pertanyaan ketika perancahnya kita lepas di umur 7 hari, FC betonnya atau kuat tekan betonnya itu masih berapa persen, masih belum sampai di 25 MPa gitu ya, dia masih di 24 mungkin ya, 24 sekian. Nah, terus ini kita masih time dependentnya belum kita masukin. Properties materialing. Ini jadi klik, ini sudah saya ajarkan yang di pertemuan. Oke, ini base stage, ini harus ada di base stage. Ketika kita ingin mengubah data, selalu ada di base, tidak boleh ada di tahap 1, tahap 2 atau tahap yang lainnya. Ini clipnya 30, FC strength-nya 30, ini kita masukkan saja. Nah, ini sudah kemasukin ya. Nah, jadi materialnya sudah diinputkan sebagai material yang bisa berubah. Cuma ini saya harus running lagi karena tadi sudah saya buka. Ini agak lama ya.
Masih running, sambil nunggu running. Jadi ini nanti tugasnya mungkin akan saya bikin agak lebih bisa dikerjakan lebih cepat aja lah ya. Nanti ini kita sambil nunggu nih lama. Jadi setelah ini kita cuma tinggal memasukkan tulangan saja, kemudian kita cek kapasitasnya masih masuk atau enggak gitu ya, dengan mutu yang misalnya masih 7 hari itu. Sebetulnya targetnya adalah itu. Nah tentu di mata kuliah ini saya tidak akan mengajarkan di luar metode konstruksi gitu, karena itu mungkin mata kuliahnya tidak akan cukup kalau diajarin semua. Itu sudah masuk kalau saya ajari itu masuknya ke perancangan bangunan gedung. Kalau selain ini, jadi nah ini kita sudah running. Di sini misalnya kita di tahap 3 saja dulu. Nah, jadi yang mana tahap 3 ini struktur kolom dan baloknya ini masih umurnya 7 hari. Ini saya coba kita klik ke yang desain, kemudian di sini kan ini ya mati nih tulisannya ini jadi abu-abu semua. Kenapa? Karena di sini di construction stage ini kita masih tahap 3. Jadi kalau kita mau edit, kita nanti harus ada di tahapan yang tidak ada, bukan di metode konstruksi, tapi kita harus tampilkan di yang di base. Oke. Ya, jadi ternyata kalau kita lihat di sini
apa ya? Di sini dia masih abu-abu bagian desainnya. Jadi ini saya coba ke dengan tahap 3 atau kita tahap post construction coba. Ya, jadi nanti setelah itu kita harus masukkan tulangannya, tulangan yang kita masukkan ini adalah tulangan sesuai dengan apa yang ada di gambar kerja biasanya, atau tulangan yang sudah berdasarkan hasil perhitungan desain. Misal karena ini saya tidak lihat lagi kolomnya itu jumlah tulangan yang berapa dan lain sebagainya. Kita masukkan saja dulu, saya masukkan asal dulu aja lah ya. Dikira-kira dulu misalnya di sini, cuma nanti kita harus masukin dari gambar desain. Misalnya di sini ada nomor 2 sampai ke nomor 7 ya. Di sini ada kolom K1, K2, K2A, file cap sampai ke per file-nya. Misalnya saya mau masukin kolom K1-nya saja dulu. Kolom K1-nya dulu, di sini ada data, di sini ada D6 sampai diameter 51, ini adalah diameter tulangan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu yang sedang membuka Midas, pada saat ngecek tulangan di sini bukan yang keluar itu bukan D, pasti yang keluar itu P. Kalau awal baru install itu nanti kita klik saja, klik tools, kemudian klik yang ini, yang preference, terus di sini ada property. Bentar saya cari dulu, saya agak lupa. Nah ini desain atau load kode. Nah di sini kalau yang awal itu dia biasanya EN04. Kalau EN04 rebarnya, bagian rebarnya ini EN04. Pada saat kita nanti mau memasukkan tulangan, dia pasti ininya jadi P5 sampai P40. Jadi standarnya berbeda. Jadi ini kita pakai saja, kita masuk ke tools, kemudian klik preference, kemudian klik lagi ke desain atau load, kemudian kita klik yang ini, klik JIS atau JIS civil boleh jadi JIS. Kemudian nanti desain konkretnya juga boleh dirubah-rubah, ini mau pakai apa. Kalau saya di gedung kan kita pakainya ACI ya, kemudian nanti di baja itu kita pakai AIFC dan lain sebagainya lah. Ini kita klik saja oke. Nah ini nanti otomatis penulangannya, input tulangannya dia akan berubah. Ini kita klik lagi ke desain, kemudian nanti di sini ada modify column atau modify kolom rebar data. Nah, jadi rebar data atau tulangan kolom. Kalau kita mau masukin kolom, kalau kita mau masukin tulangan yang ada di balok, ini yang dim rebar data. Yang dim rebar data misalnya ini dia otomatis ya, balok yang kita modelkan nanti dia otomatis ada di sini ya, di list ini. Tapi saya pengen coba yang kolom dulu. Yang kolom dulu ini kita masuk ke kolom rebar data. Misalnya kita mau memasukkan atau menginput tulangan yang ada di kolom K1. Nah ini saya asumsikan saja dengan menggunakan diameter 19. Di sini ada number ini total dari tulangan, row ini adalah baris. Jadi kalau saya punya totalnya 4, 10. Misalnya saya ingin kolom ini tulangannya 10. Ini masukin saja 10 buah. Nah di sini ada row. Row ini 2, artinya ada 2 baris. Yang baris atas dan yang baris di bawahnya. Jadi artinya ada 2 baris. Kalau saya
saya naikkan lagi row-nya jadi 3, maka jadi ada nambah jadi 3 baris. Baris pertama yang di atas, baris kedua yang di tengah, dan baris ketiga ini yang paling bawah. Nah, begitu seterusnya. Ketika kita memodelkan, kalau misalnya saya pengen row ini saya rubah jadi 4, maka dia ada 4 baris kolomnya, tulangannya. Tapi ini saya memodelkan jumlahnya seperti ini. Jadi menggunakan 3 baris saja. Kemudian di sini ada ties atau spiral, ini kita menginputkan tulangan gesernya. Di sini ada end, ada center, end itu adalah di bagian ujung, di bagian tepi. Kemudian center itu tulangan geser yang ada di bagian lapangannya. Di sini defaultnya ada di diameter 10, saya pakai diameter 13 saja. Nah, di sini ada warna hijau, di sini ada tulisan 100 sampai 450. Ini adalah jarak tulangan geser yang ingin kita masukkan. Nah, di sini saya coba masukkan jaraknya 100. Nah, di sini karena end dan centernya itu dianggap sama. Tapi ini sebetulnya kita juga bisa end dan centernya kita bedakan nanti di balok. Kemudian kita add atau replace. Nah, di sini nanti di kolom K1, di sini yang nomor 2 ini, dia akan berubah. Kolom K1 barnya itu jadi ada tulisan IN ya. Nah, ini artinya sudah terinput. Nah, kalau yang masih strip-strip ini, tulangannya belum dimasukkan. Tapi saya contohkan di satu kolom saja. Selanjutnya saya contohkan lagi di bagian balok. Di sini kita hanya membuat satu tipikal balok. Nah, di sini ada N, center, dan N lagi. Jadi ini adalah N itu ujung kiri, center ujung tengah, dan N satunya lagi adalah ujung yang satunya lagi atau ujung kanan lah misalnya. Kita pakai arah kiri kanan. Nah, di sini ada diameter, kita pilih, saya asumsikan saja diameternya 19 lagi. Di sini ada top itu tulangan yang di atasnya. Ini nanti kalau kita rubah tulangan, gambar di bagian bawah ini dia akan berubah. Misalnya saya pakai 3 diameter 19, tulangan bawah juga pakai 3 diameter 19 misalnya. Kemudian ini baru bagian ini bagian tepi. Kalau bagian tepi itu kan momen negatif ya, berarti tulangan di tumpuan bagian atas itu biasanya lebih banyak. Jadi atasnya saya jadikan 4 ya. Atasnya 4, bawahnya 3. Kemudian di yang bagian tengah, ini di bottom. Bottom ini saya balik. Ya, topnya 4, bottomnya 3 ya. Kemudian ini baru di tepi. Di sini kita juga harus memodelkan yang ada di center atau di tengah bentang. Tengah bentang itu biasanya kebalikannya dengan balok yang ada di tepi. Kalau tengah bentang saya modelkan bagian atasnya tulangannya 3, bagian bawahnya 4. Kemudian nanti di tepi yang satunya lagi, ini saya samakan saja 4, lalu di bagian bawahnya 3. Kemudian ini sirup ini tulangan geser ya. 2, ini ada jaraknya berapa, di tepi itu biasanya jaraknya lebih rapat ya Bapak Ibu ya. Bentar. Ya, di tumpuan itu lebih rapat, saya asumsikan saya pakai diameter 100, kemudian di lapangannya saya pakai 150, dan di tumpuannya lagi 100. Ini kemudian kita klik add replace saja. Nah, di sini sudah jadi in gitu ya. Jadi balok dan kolom sebetulnya kita sudah termodelkan atau tulangannya itu sudah dimodelkan. Kemudian di sini kita klik lagi load, ada static load. Di sini ada di static load case, ini kita klik saja. Sorry, bukan static load case, ini di result ya, di result, kemudian di load combination. Di sini kita masih belum memasukkan kombinasi apapun sebetulnya. Kombinasi beban apapun belum ada yang dimasukkan. Nah, di sini ada concrete design juga sama.
Sebetulnya nanti kita hanya tinggal memasukkan nama, misalnya kombinasi 1. Kemudian tipe beban yang ingin dimasukkan itu apa. Ini kita klik yang ini ya, klik yang spreadsheet form saja. Spreadsheet form di sini ada misalnya kita klik kasih nama kombinasi 1. Di sini ada berat sendirinya, kita kasih angka 1 artinya berat sendiri itu dia aktif. Kalau yang belum dikasih angka berarti dia tidak aktif. Misal di sini live load, saya klik angka 1. Artinya di sini berat sendiri dan live load itu bekerja bersamaan. Ini untuk kombinasi bebannya. Cuman kita untuk metode konstruksi sebetulnya kita tidak perlu pakai kombinasi yang aneh-aneh, yang banyak seperti yang ada di pada saat kita melakukan perencanaan, karena bebannya juga kan hanya 3 pada dasarnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini kan kita tadi memodelkan berat sendiri, oke lah dimodelin ya. Kemudian tadi kita modelin berat perancah dan berat perancah dan beton basah. Nah, yang beton basah dan perancah itu kan kita masukin sebagai beban yang ada di metode konstruksi. Nah, itu masuknya ke summation. Nah, summation. Jadi kalau kita klik angka 1 di sini, ketik angka 1 di sini artinya berat beton basah dan perancah ini masuk ke dalam kombinasi beban. Ini kita close saja. Itu di sini cara membuat ini seperti itu. Kemudian balik lagi ke penulangan. Ini kalau sudah ditulangin, tinggal di kolom atau beam checking gitu ya. Beam checking ini untuk ngecek tulangan balok, dan kolom checking untuk mengecek tulangan kolom. Misal saya ini saja, saya select kolom yang mau saya cek. Sebetulnya kalaupun tidak diselect boleh, tapi kalau diselect seperti ini artinya si software itu hanya akan melakukan pengecekan pada elemen yang kita select saja. Tapi kalau nggak diselect maka dia akan menghitung semua elemen. Nah, karena untuk mempercepat waktu supaya runningnya nggak lama, maka saya select saja. Di sini ada konkret kode check, kemudian kita klik kolom checking. Dia akan melakukan perhitungan di kolomnya itu masih aman atau enggak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, oh ternyata kolomnya masih aman dengan penulangan tersebut. Oke, ini cara melakukan input penulangan dan melakukan pengecekan rasio kapasitas penampang. Jadi di sini hasil perhitungannya terlihat bahwa di sini diperlihatkan bahwa rasio kapasitas semuanya di bawah 1 ya. 0,5, 0,4 atau 0,4. Nah, artinya struktur itu aman. Kalau kemarin Bapak Ibu belajar dengan Pak Ujang, mungkin sistemnya agak sedikit berbeda tuh. Faktor safety faktor itu kalau nggak salah yang di atas 1 itu yang aman ya, betul nggak? Betul Pak, di atas 1. Betul ya, yang di atas 1 itu, di atas 1 itu nggak aman. Nah, sebetulnya di dalam perhitungan struktur itu yang lebih umum digunakan adalah yang di bawah 1 itu nggak aman. Apa? Karena pada dasarnya misal kita ingin menghitung momen, rasio kapasitas momen itu sama dengan ini logonya apa ya, ya M lah ya, rasio kapasitas momen, terus itu kan kita membandingkan momen ultimate, momen yang momen ultimate itu ya. Momen ultimate itu adalah gaya dalam yang bekerja gitu ya, momen yang bekerja di balok atau di kolom itu. Kemudian kita bandingkan dengan kapasitas si balok si kolomnya, atau yang kita biasa sebut momen nominal. Begitu juga nanti di gaya geser dan gaya aksial. Nah, misal di momen ultimate ini misalnya gaya yang bekerja, momen yang bekerja itu cuma 10. Kemudian kapasitas yang bisa ditahan oleh si balok atau si kolom itu misalnya 100. Artinya 100 dibagi 10 kan 0,1 ya. Artinya
yang bekerja itu kurang dari atau tidak lebih besar dari kapasitasnya. Artinya dia masih aman gitu. Itu bisa kita katakan aman. Tapi kalau yang bekerja ini atau momen ultimate ini katakanlah 1000, maka jadi 1000 dibagi kapasitasnya 100. Beban yang bekerjanya 1000 tapi dia hanya bisa menahan 100. Artinya pasti di atas 1. Nilainya kan 10. Artinya itu menunjukkan bahwa struktur itu tidak aman. Nah ini adalah sistem yang umum di struktur, menunjukkan rasio kapasitas di bawah 1 itu aman. Biasanya kalau yang di atas 1 itu lebih banyak dipakai di geoteknik. Ya agak sedikit berbeda tapi nggak apa-apa. Saya harap Bapak Ibu bisa tetap memahami lah perbedaannya itu ada di situ. Oke, ini kita hasil pengecekan, nanti kita lanjutkan lagi saja karena perkuliahan kita kan hanya sampai di 19. Betul ya? Hanya 19.10 ya? 19.10 Pak. 10. Nah, kita perkuliahannya di 19.10. Tadi saya terlambat 10 menit. Terlambat 10 menit, oh berarti masih ada 6 menit lah. Masih ada 6 menit. Sampai di 19.20. Oke, jadi ini cara mengecek cara kita melakukan pengecekan tulangannya, kapasitasnya. Cuman selanjutnya nanti mungkin di pertemuan berikutnya itu kita akan melakukan pengecekan pertahapan konstruksinya. Nah, kalau ini yang saya sudah langsung jadi 10 lantai. Nanti kita akan coba karena waktunya mungkin nggak akan cukup yang sisa 6 menit ini. Kita akan lakukan pengecekan di misalnya di construction stage, kemudian kita cek nanti di tahap 1. Di tahap 1 ini kira-kira masih aman atau enggak lah. Di tahap 1, tahap 3 ya, tahap 3. Di tahap 3 ini nanti kira-kira strukturnya seperti apa, masih aman atau enggak. Dan di tahap 3 ini artinya kan kolom dan baloknya ini umurnya masih tadi itu ya masih 7 hari gitu. Umurnya masih 7 hari. Dengan umur yang masih 7 hari itu kira-kira aman atau enggak gitu ya. Nah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya kalau mata kuliah ini tuh saya sih menganggapnya nggak mudah. Kalau menurut saya agak ribet gitu metode konstruksi itu. Jadi metode konstruksi itu agak bikin pusing kalau saya. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu mah enggak, lebih memahami daripada saya ya. Nah gimana? Ada yang ingin ditanyakan nggak atau didiskusikan? Di pertemuan ke-13, di minggu ke-13 kita tersisa satu kali lagi pertemuan dengan saya di minggu depan. 2 kali dengan yang offline. Pak Tri, maaf mau tanya. Ya. Berarti yang nanti ketika offline itu murni kami secara random present ya ke Bapak untuk tugas yang diberikan. Saya tapi nanti saya coba informasiin lagi apakah random, apakah boleh ditunjuk dari awal. Tapi mungkin akan lebih ke arah random ya. Karena kalau ditunjuk ke awal nanti cuma beberapa mahasiswa yang nyiapin tugas. Mungkin random lah ya, lebih baik random ya. Tapi nanti saya pastikan lagi dengan Pak Ujang lah. Terima kasih Pak. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak terkait tahapan pemodelan struktur dengan metode konstruksi dengan menggunakan software
saya mencontohkannya dengan Midas sih. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Takutnya saya bingung nih antara sudah paham atau masih sudah di luar kepala belum paham atau sudah paham gitu, nggak ada yang ditanyain tuh, belum paham sama sekali atau misalnya atau sudah benar-benar paham gitu, saya nggak tahu. Tapi karena kan kita belajarnya RPL ya, kemudian saya juga mengajarkan software Midas ini. Kalau ke TPJJ pun juga saya mengajarkan untuk memodelkan struktur jembatan itu di tingkat akhir juga, di mata kuliah yang berbeda tentunya, bukan perencanaan acuan perancah jembatan, bukan, tapi khusus perancangan jembatan dengan menggunakan software. Biasanya perancangan jembatan saja agak lama gitu ya, dan itu kondisinya offline. Nah, apalagi yang online seperti ini gitu ya. Nah, saya mudah-mudahan sih informasi atau mata pelajaran yang saya berikan ini bisa terserap atau bisa dipahami dengan baik dengan keterbatasan kita tidak bisa bertemu secara langsung gitu. Keuntungannya bisa direkam gitu. Kalau offline itu tidak bisa. Ya, ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sampai sini dulu mungkin materinya. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Kalau tidak ada, mungkin saya akan tutup perkuliahan. Oke, ya sudah. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Perkuliahannya saya akan tutup saja, tapi sebelum ditutup seperti biasa untuk berita acara saya mohon ketua kelasnya atau PJ-nya untuk bantu saya Siapa? Untuk kelas A lanjut ini Pak, apa namanya tuh? Perwalian. Ya, nah itu lanjut dulu perwaliannya sebentar aja lah, sebentar aja. Saya mau nanyain KRS. KRS tuh Bapak Ibu tuh beda-beda kan, masing-masing mahasiswa ya? Betul Pak, ada yang beda. Oke, sudah open cam semuanya. Yasro kelas B, Alia, Putri Utami, barangkali bisa on cam, Yuni Wijaya, Irgi, Kirana, Amanda, Daniel, Akila, Safitri, Hikia, Gilang, Putri, Ajeng. Mohon maaf, oke, ada beberapa yang 2 orang, Latifa dan Amanda, kemudian Daniel juga off cam. Nazma izin on cam, Najma izin on cam, izin off cam itu. Saya izin untuk pengambilan screenshot. 1, 2, 3. Sebentar, saya paste dulu. Slide 1. Sudah, tinggal slide 2. Slide 2 siap. 1, 2. Dan nge-lag. Tunggu sebentar. Oke, sudah Pak Tri. Telat Akila. Jidatnya aja ke screenshot. Oke.
Saya jawab dulu nih satu pertanyaan dari Pak Surya Maulana Tanjung. Saya nggak buka-buka chat. Kenapa tidak ditanyakan langsung? Oke, izin bertanya Pak, apa pengaruhnya apabila saat input material atau beban jika stage display-nya bukan di base, gitu ya? Apa pengaruhnya apabila saat input material atau beban jika stage display-nya bukan di base? Oke, jadi tidak ada pengaruh. Jadi di software itu ketika kita ingin menginputkan beban atau material atau apapun itu, ingin merubah semua yang ada di pemodelan itu tidak bisa pada saat kita sedang menampilkan stage 1, stage 2 atau sedang menampilkan stage construction. Jadi kita selalu di base. Base itu adalah di luar metode konstruksi gitu. Jadi dasarnya banget di luar metode konstruksi itu base. Memang di software-nya tidak bisa menginputkan saat metode konstruksi. Jadi metode konstruksi itu hanya untuk menampilkan saja nanti outputnya gaya dalamnya seperti apa, hasil-hasilnya seperti apa, termasuk elemen yang muncul dan gaya-gaya dalam yang sudah muncul di tahap metode konstruksi itu apa saja gitu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan perubahan apapun ketika kita sedang menampilkan metode konstruksi. Gitu. Tapi itu di software Midas. Bagaimana di software yang lain? Nah itu silakan Bapak Ibu bisa dicek lah. Apakah di software yang lain itu bisa melakukan pengeditan saat kita edit di tahap atau di metode konstruksi gitu, atau juga sama harus di base juga gitu. Mungkin itu ya jawabannya, mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Karena sudah selesai juga, sudah di-screenshotkan juga, maka perkuliahan hari ini saya tutup. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas A stay di room ya. Kelas A jangan dulu pergi.